Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hai guys, gak kerasa ya, sekarang kita sudah masuk bulan November. Pertama kali kita online adalah bulan Maret. Tetapi kita bersyukur kalau kita boleh sampai hari ini kita masih sehat, masih kuat. Dan jangan lupa, kita pun harus bersyukur karena kita punya momen yang indah ini, momen kebersamaan kita. Kita kembali diingatkan bahwa Tuhan yang ada, Tuhan yang mengasihi engkau dan saya, selalu mengajak kita untuk mengalami pertumbuhan kerohanian hari demi hari bersama Dia. Guys, mari kita sama-sama memasuki bulan November, bulan yang dikenal dengan bulan Thanksgiving, gitu ya. Bulan yang dikenal dengan labunya. Mari kita bukan hanya mengenal bulan ini dengan Thanksgiving, tetapi mari kita pun kembali diingatkan. Kita menjalani hari-hari bersama Tuhan sehingga hari-hari kita penuh dengan ucapan syukur. Bukan hanya di bulan November, tapi sepanjang tahun, sepanjang hidup kita, kita dilingkupi dengan ungkapan syukur yang tidak pernah berhenti kepada Tuhan. Guys, mari kita sama-sama mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu teduh, kita berdiam di hadapan Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan sendiri melalui momen Be With You menguatkan kita yang lemah, menegur kita yang mungkin sudah mengabaikan kebenaran firman Tuhan, menyemangati kita untuk kembali rajin membaca firman Tuhan. Dan bukan hanya itu, tapi kita pun peka akan suara Tuhan. Guys, mari kita sama-sama mengambil waktu di hadapan Tuhan, kita berdiam sebelum kita sama-sama mendengarkan, merenungkan, dan memuji Tuhan untuk segala kebaikannya. Mari kita berteduh di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh sama-sama kembali diingatkan bahwa kami ada karena Tuhan yang sayang sama kami. Kami boleh sekali lagi merenungkan firman Tuhan, itu pun karena Tuhan yang sayang sama kami dan mau berbicara kepada kami. Mengingatkan kembali kami akan keberadaan Tuhan, mengingatkan kami kembali bahwa kami tidak sendirian. Hari demi hari kami lalui bersama dengan tangan Tuhan yang tidak terlihat namun dapat kami rasakan. Ini doa kami Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan kami gumulkan boleh menjadi firman Tuhan yang menguatkan hidup kami, kembali memberikan pengharapan kepada kami, kembali mengingatkan kami untuk kami selalu bersyukur untuk karya-karya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Guys, di dalam kehidupan kita seringkali punya yang namanya sahabat. Kita pasti senang sekali dengan orang-orang yang punya hobi yang sama dengan kita, punya cara pikir yang sama dengan kita. Dan kalau mau ngomong, pastilah di antara kita pasti senang dengan orang-orang yang kalau ngobrol atau ngomongnya itu nyambung dengan kita.
Nah, itulah yang seringkali kita cari dan kita sebut sebagai sahabat yang berani melakukan keanehan-keanehan, kegilaan-kegilaan bersama, dan habis itu kita tertawa-tertawa sendiri. Tapi teman-teman sekalian, sedekat-dekatnya kemiripan kita dengan sahabat kita atau secocok-cocoknya kita dengan sahabat kita, pastilah satu atau dua kali ada waktu-waktu di mana sahabat itu akan mengecewakan kita, bukan? Pastilah ada saat-saat di mana satu atau dua kali dia tidak ready untuk kita hubungi setiap waktu gitu ya. Entah waktu itu dia mungkin lagi ke kamar mandi atau mungkin saat itu dia lagi ada urusan mendadak gitu. Ya, itulah manusia. Yang namanya sahabat dari manusia pasti ada waktu-waktu di mana dia tidak bersedia atau tidak tersedia untuk kita. Nah, guys, kita mau sama-sama hari ini belajar tentang faithful friend. Tentang seorang sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Tentang seorang sahabat yang bisa kita andalkan setiap waktu. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Demikian firman Tuhan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah teman-teman, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, cuman ada satu pribadi yang menjadi pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Sahabat kita, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa dia mau jadi sahabat kita? Teman-teman, ini menarik sekali ya. Di ayat ke-16 tadi sudah langsung dikatakan, bukan karena kamu yang memilih aku, tetapi karena aku yang memilih kamu. Teman-teman, persahabatan dengan Tuhan Yesus itu dimulai dari kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Itu dimulai bukan karena apa yang kita miliki. Not because what you have, not because what you have done. Tetapi karena Tuhan sendiri yang mau melakukan segala sesuatu dan dia rela mati untuk kita. Itu yang membuat dia atau membuat kita menjadi sahabat dia. Dan jangan lupa teman-teman, bagian ini tercatat di dalam sebuah perintah untuk saling mengasihi. Jadi Tuhan Yesus mendorong para murid untuk belajar saling mengasihi. Dan salah satu kasih yang terbesar adalah kasih seorang sahabat yang dia sendiri contohkan, yang dia sendiri lakukan, dan dia sendiri dorong para murid untuk melakukan hal itu. Teman-teman, di ayat yang ke-13 dikatakan dengan sangat jelas adalah tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini jelas sekali sebuah ilustrasi yang Tuhan lakukan dengan karyanya yang begitu besar di kayu salib. Itulah yang Tuhan lakukan di atas bukit Golgota. Bahkan ketika salah satu penjahat bertanya kepada dia dan menyatakan, Tuhan, ingatlah akan aku. Teman-teman, apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Teman-teman, ini satu hal yang luar biasa. Penjahat itu belum bertobat kalau mau dibilang. Dia belum melakukan satu kebaikan pun. Dia belum melakukan tindakan satu perbuatan yang mungkin tindakan penyesalan dia. Karena saat itu dia sudah ada di kayu salib. Tapi kalimat itu membuat Tuhan Yesus menyatakan seperti ini. Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Teman-teman, kasih Tuhan itu begitu besar buat kita. Dan dikatakan di ayat 16, dia menetapkan kita, dia memisahkan kita. Untuk kita sendiri pada akhirnya pergi dan berbuah banyak. Karya kematian Tuhan Yesus menetapkan kita, membuat kita menjadi sahabatnya. Teman-teman, kalau tadi Tuhan Yesus di kayu salib berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Maka sebenarnya Tuhan Yesus saat itu berkata dengan sangat jelas begini. Firdaus itu pada zaman itu adalah sebuah taman eksklusif miliknya raja, di mana raja sore hari akan bersantai dengan orang-orang yang spesial di dalam taman itu. Nah, teman-teman bisa bayangkan waktu itu penjahat yang baru hari itu mengenal Tuhan Yesus dan baru hari itu dia mungkin menyesali perbuatannya, baru sesudah itu dia ya udah nggak ada kesempatan lagi gitu ya, dia mati aja deh gitu ya. Nah,
Saat itu juga Tuhan bilang, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di taman yang eksklusif. Wow, bayangkan teman-teman. Bukankah ini sebuah penawaran yang luar biasa menarik? Kita suka sekali gitu ya. Kita suka sekali dengan penawaran-penawaran yang diberikan oleh orang-orang penting. Tapi orang penting itu juga punya batas waktu. Nah, kali ini Tuhan yang menawarkan dirinya bagi kita. Dia mengatakan, aku sudah memberikan nyawaku untuk engkau. Maukah engkau menjadi sahabatku? Aku hari ini mati untuk engkau di kayu salib. Sudahkah kita bersyukur untuk karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Dia rela memberikan yang terbaik untuk kita. Dia rela memberikan nyawanya bagi kita, sahabat-sahabatnya. Wow, bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa? Teman-teman, mungkin teman-teman ada yang bertanya di ayat-ayat sebelumnya, teman-teman bilang gini, tapi Lause, ada pernyataannya begini, engkau adalah sahabatku jikalau engkau melakukan segala perintahku. Kalau gitu kasih Tuhan bersyarat dong. Oh enggak teman-teman, itu bukan berbicara seperti itu. Tetapi Tuhan ingin sekali menetapkan satu bagian yang dia nyatakan seperti ini. Kalau seorang hamba itu cuma tahu perintah dan dia lakukan. Tetapi kita memang adalah hamba-hambanya, tetapi jangan lupa kita pun sekarang itu sahabat-sahabatnya. Artinya saat itu kita diajak untuk kita tahu nih rahasia-rahasia yang Tuhan nyatakan. Apa sih rahasia terbesarnya? Rahasia terbesarnya cuma satu. Dia datang ke dalam dunia, dia mati di kayu salib untuk engkau dan saya. Dia datang ke dalam dunia, dia mati di kayu salib untuk membuat engkau dan saya dibebaskan dari dosa-dosa kita dan selalu hidup bersama dengan dia, hidup bersekutu dengan dia, hari demi hari, hidup berjalan berdampingan bersama dia. Wah, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Teman-teman, di dalam bagian hidup kita, mari kita sama-sama merenungkan bagian ini. Mari kita sama-sama bersyukur. Kita bersyukur karena Tuhan yang begitu baik. Karena Tuhan yang rela memberikan hidupnya bagi kita. Biarlah ini juga menjadi lagu komitmen kita ketika kita nanti sama-sama memuji Tuhan. Lagu-lagu yang dinyanyikan biarlah itu menjadi komitmen kita, mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan. Betapa besar pengorbanan dia. Betapa besar cintanya sehingga dia mau menjadikan engkau dan saya sahabat-sahabatnya. Menjadikan engkau dan saya orang-orang yang mengetahui isi hatinya, kasihnya, pengorbanannya. Dan biarlah ini pun membawa kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang mau menyatakan akan kasih Tuhan kepada teman-teman kita. Tidak ada hal yang lebih indah yang bisa kita lakukan selain kita berbuah bagi Dia. Tidak ada hal yang lebih indah selain daripada di ayat 16 tadi, menetapkan kita untuk pergi dan berbuah. Berbuah bagaimana caranya? Mari di dalam komitmen kita yang bersyukur untuk kasih Tuhan, kita pun mau memberitakan akan kasih Tuhan kepada teman-teman kita yang belum mengenal kasih Tuhan. Memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita yang belum kenal siapa sih Tuhan Yesus itu. Siapa sih sahabat kita yang luar biasa itu? Teman-teman, mari kita sama-sama mengambil waktu. Kita hening di hadapan Tuhan. Dan biarlah lagu komitmen yang akan dinyanyikan, lagu ini juga yang akan terus membawa hati kita untuk bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Teman-teman, relasi kita dengan manusia bisa hancur. Kita mungkin bisa kecewa sama orang tua kita atau teman kita. Tapi puji Tuhan, kita punya satu relasi yang sangat sempurna, yaitu dengan Tuhan. Sangat sebuah penghiburan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Meskipun saya yakin kita semua pasti pernah punya pergumulan di mana kita kabur-kaburan dari Tuhan. Kita ngerasa males, kita ngerasa capek, atau mungkin kita juga ngerasa gak panas, gak dingin, ya biasa-biasa aja gitu. Atau mungkin juga kita pernah kabur dari Tuhan karena kita ngerasa kita gak layak banget sama Dia. Tapi sekali lagi teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Sekali Dia udah pilih kita, Dia gak akan pernah ninggalin kita. Mari teman-teman kita menaikkan pujian ini, kita menyatakan, Yesus sahabatku.
Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat di Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat di Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari kita ulangi pujian ini sekali lagi. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat di Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat di Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat di Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat di Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Dengan apa akan ku balas ya Tuhan? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau mau menjadi sahabat kami. Siapa kami Tuhan? Orang-orang berdosa.
anak-anak Tuhan yang selalu memilih menyakiti Tuhan. Tapi terima kasih Tuhan kalau kasih-Mu begitu besar, sehingga Engkau mau menjadi sahabat kami, terlebih lagi mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penebusan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk hidup ke depan penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, mengingat semua penyertaan dan kasih karunia yang sudah Tuhan beri. Ajar kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.